Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Maulana dari pemasaran 1 dengan BP 1800512111. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian saya laporan penelitian pasar pada PT Garuda Indonesia cabang Padang. Pada PT ini saya menemukan sebuah topik permasalahan mengenai aktivitas pelayanan pada PT Garuda Indonesia cabang Padang melalui penerapan High Efficiency Particulate Arresting atau HEPA selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, latar belakang masalah. Pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember, terdapat sebuah polemik, yaitu sebuah permasalahan yang tidak diharapkan oleh berbagai pihak. Permasalahan ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap tatanan dunia. Permasalahan itu merupakan sebuah wabah yang menyebar cukup cepat melalui sentuhan dan droplet yang terhirup dari orang lain yang sudah terpapar virus ini. Wabah ini memiliki nama COVID-19. Wabah ini bermula dari Provinsi Wuhan di Cina, terjadi pada akhir Desember 2019. Setelah kasus tersebut timbul, banyak kasus yang disebabkan oleh virus ini, dan hal ini meningkat secara sangat cepat. Beberapa bulan pun telah berlalu sejak kasus pertama pandemi terjadi. Seluruh ilmuwan masih berusaha keras dalam menemukan vaksin yang mampu mengatasi pandemi ini, namun masih belum menemukan titik terang. Hal ini membuat beberapa sektor dalam sebuah negara harus mencari cara dalam menghadapi pandemi. Maka adalah sistem atau alat yang mampu memfilter dan mensirkulasikan udara agar tetap bersih dalam sebuah ruangan. Alat tersebut bernama HEPA atau singkatan dari High Efficiency Particulating Arrestant, yang telah disertifikasi dengan standar Institute of Environmental Science and Technology. Fungsi dari HEPA ini sendiri lebih ke memfilter dan membantu sirkulasi udara dalam sebuah kabin pesawat atau ruangan. Filter di sini, HEPA mampu membersihkan 99% bakteriologi yang terdapat di udara, lalu mempertahankan keadaan udara tetap bersih. HEPA juga memberikan sirkulasi udara yang baik. HEPA mampu menukar udara dalam kabin 1-2 kali dalam 1 menit atau 15-30 kali dalam 1 jam. Sehingga hal ini menjelaskan bahwa sebuah ruangan yang dilengkapi HEPA lebih terjamin akan kebersihan dan keamanannya dari bakteri dan virus daripada sebuah ruangan yang hanya menggunakan standar rumah sakit dalam menghadapi pandemi ini. Inovasi ini menjadi tumpuan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam memakai sebuah transportasi umum, dan hal ini dimanfaatkan secara maksimal oleh PT Garuda Indonesia yang telah menerapkan HEPA dalam setiap kabin pesawatnya, sehingga hal ini menuju ke dalam peningkatan penjualan maskapai. Tidak tanggung-tanggung, maskapai ini pun mendapatkan komentar positif dari setiap konsumen, karena konsumen sendiri lebih memfokuskan pada hal-hal yang menimbulkan keamanan dan kenyamanan dalam situasi pandemi. Berdasarkan permasalahan dan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Aktivitas Pelayanan pada PT Garuda Indonesia cabang Padang melalui penerapan High Efficiency Particulate Arresting atau HEPA selama pandemi COVID-19. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang ingin penulis bahas adalah bagaimana aktivitas pelayanan pada PT Garuda Indonesia cabang Padang melalui penerapan High Efficiency Particulate Arresting atau HEPA selama pandemi COVID-19. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yaitu mengetahui bagaimana aktivitas pelayanan pada PT Garuda Indonesia cabang Padang selama pandemi COVID-19. Manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi yang berkaitan dengan objek penelitian penulis. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam aktivitas pelayanan PT Garuda Indonesia cabang Padang dan mampu dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak maskapai dalam menghadapi pandemi. Metode penelitian. Penulis melakukan penelitian yang sesuai dengan jadwal penelitian untuk memenuhi mata kuliah wajib. Pelaksanaan magang dilaksanakan selama 40 hari kerja dengan metode yang digunakan berupa wawancara dan observasi kepada pihak-pihak yang terkait. Baiklah, selanjutnya landasan teori. Landasan yang pertama itu pemasaran jasa. Sebab yang pertama itu pengertian pemasaran jasa. Menurut Daryanto 2011, pemasaran jasa merupakan suatu pelayanan yang diarahkan kepada konsumen yang harus selalu ditingkatkan. Dikarenakan apabila pelayanan tersebut dapat dijaga dan baik, maka perusahaan telah sukses dalam menerapkan customer relationship. Sebab yang kedua itu karakteristik pemasaran jasa. Terbagi beberapa oleh Kotler dan Armstrong pada 2001. Intangibility itu tidak berwujud. Yang kedua, inseparability tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, heterogeneity berubah-ubah. Yang keempat, perishability tidak tahan lama. Sebab yang ketiga itu bauran pemasaran jasa. Terbagi 5 oleh Kotler dan Armstrong 2012. Yang pertama itu produk, kedua harga, 3 promosi, 4 tempat, dan 5 keputusan pembelian. Teori landasan yang kedua yaitu komunikasi pemasaran. Sebab yang pertama itu pengertian. Pengertiannya itu
Menurut Ciptono atau 1995, komunikasi pemasaran merupakan kegiatan pemasaran yang bertujuan menyebarkan informasi dan memberitahu pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima dan setia pada produk yang ditawarkan perusahaan. Sebab selanjutnya itu bauran komunikasi pemasaran, terbagi 5 oleh Kotler dan Armstrong 2008. Yang pertama yaitu iklan, yang kedua promosi, yang ketiga hubungan masyarakat, yang keempat penjualan secara pribadi, yang kelima pemasaran langsung. Sebab yang ketiga yaitu proses implementasi komunikasi pemasaran. Menurut Sulaksana 2007 terbagi 5. Yang pertama itu sumber, kedua proses, 3 pengiriman, 4 proses recording, dan 5 umpan balik. Teori yang ketiga itu HEPA atau High Efficiency Particulate Addressing. HEPA merupakan sebuah bagian penting dalam HVAC. HEPA singkatan dari High Efficiency Particulate Addressing. HEPA merupakan sistem filter yang telah diuji dan diakui sehingga sesuai dengan standar Institute of Environmental Science and Technology. Kinerja sistem ini telah dipublikasikan dalam IEST RP-CC 001.3. HEPA berfungsi dalam menyaring udara dari lingkungan yang bersih dan disalurkan ke dalam sebuah ruangan yang membutuhkan udara bersih. Cara proses sistem ini dengan cara menyaring udara melalui pre-filter, kemudian melewati filter utama dan berakhir disaring pada HEPA filter. Filter ini mempunyai tingkat penyaringan yang sampai jumlah partikel kurang lebih 5 nanometer. Pada masa pandemi seperti sekarang dibutuhkan hal-hal yang mampu meningkatkan kesehatan masyarakat pada alat-alat transportasi. Dan hadirlah alat HEPA ini untuk menjawab kebutuhan tersebut. Sistem ini dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak jasa penerbangan PT Garuda Indonesia maskapai dalam menerapkan HEPA pada setiap kabin. Dijelaskan oleh para pakar kualitas udara, corona skala besar dan virolog. Setelah dijelaskan oleh pakar kualitas udara dan virologi, filter ini hanya mampu melindungi pada kondisi tertentu. Hal ini dipublikasikan dalam Journal of Infectious Diseases yang menyatakan bahwa penyaring udara mampu mengurangi penularan campak dan influenza. Hal ini dianggapi oleh Dr. Devia apabila filter HEPA menggunakan MERV atau Minimum Efficiency Reporting Value yang sesuai standar. Filter ini mampu menyaring udara terdapat virus corona, jadi filter ini hanya mampu mengurangi penularan virus dalam sebuah ruangan dan bukan menghilangkannya. Selanjutnya pembahasan. Pelayanan merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan sebuah usaha bagi perusahaan pada tahun 2020. Dan pada tahun 2020 terjadi sebuah pandemi, yaitu COVID-19, yang mampu mempengaruhi berbagai keadaan sebuah negara, terutama pada bidang ekonomi. Setiap perekonomian negara yang terpapar pandemi ini akan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal itu terlihat dari penurunan tingkat konsumsi pelanggan terhadap beberapa bidang, contohnya saja pada bidang jasa penerbangan. Sektor ini terkena dampak yang sangat besar dari pandemi, dimulai dari penurunan jumlah penumpang dan permintaan jasa. Langkah-langkah inovasi yang diambil oleh pihak Garuda Indonesia dalam mengatasi ini itu melakukan riset terhadap pelanggan dan mengenal perilaku pelanggan. Dan riset tersebut menghasilkan bahwa pelanggan lebih mengutamakan keamanan dan kenyamanan daripada sebuah harga, jadwal, juga fasilitas dalam sebuah pembelian. Lalu, pihak maskapai melakukan win-back, benar bahwa terbang bersama Garuda sangatlah aman dan nyaman. Ia merupakan brand campaign yang dibentuk Garuda dengan tujuan meyakinkan konsumen bahwa maskapai ini sangat terlindung dari pandemi karena menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Hal ini menjadikan image yang sangat bagus bahwa maskapai ini sangat mensupport dan peduli terhadap konsumen. Dari semua bentuk upaya peningkatan layanan jasa pada maskapai Garuda Indonesia, pelayanan tersebut bertujuan dalam meningkatkan penjualan dan hal itu disambut baik oleh konsumen, yang membuahkan hasil berupa kepercayaan masyarakat terhadap jasa penerbangan ini, karena masyarakat lebih mengutamakan keamanan, kenyamanan sehingga hanya menjadi prioritas maskapai dalam menghadapi pandemi. Selanjutnya kesimpulan yang saya dapatkan pada penelitian kali ini. Dan berikutnya adalah saran. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan semoga Bapak mengerti. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.